Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam ini Tuhan kami datang bersyukur ke hadapan-Mu. Walaupun situasi, keadaan dunia ini, negara kami ini, tapi bukan itu yang membatasi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun melalui media yang sudah kami sediakan. Kami mau kehadiran Tuhan saat ini bersama dengan kami, dengan anak-anak kami permata, dan Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga firman Tuhan itu bisa kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang berkuasa dan memberkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Anak-anak kami permata, malam ini kitab PA yang menjadi bahan diambil dari 1 Tawarik 29, dimulai dari ayat 20 sampai ayat 30. 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30, demikian firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahan dan sangat banyak korban sembelihan, demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Di atas tatanya yang ditetapkan Tuhan, ia mendapatkan kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa, besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah rajanya Salomo, anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikian firman Tuhan.
Shalom, selamat malam anak-anak kami Permata. Malam ini yang menjadi tema buat kita semua yaitu Who is next? Who is next? Tujuannya agar Permata mampu menjelaskan apa itu regenerasi. Anak-anak Permata, kalau tadi kita sudah melihat dari nats kita yang diambil dari kitab Tawarik ini, maka kita gabungkan dengan tema yaitu Who is next? Yang artinya siapa yang selanjutnya. Nah, tentu ini kita memikirkan bahwa ada sesuatu hal yang akan diperbaharui atau yang akan dilanjutkan untuk ke depan dalam tanda kutip di dalam pelayanan. Oke lah, mari kita lihat apa yang terjadi antara Salomo dan bapaknya Daud. Anak-anak kami Permata, dari kecil kita sudah mengerti siapa itu Daud. Siapa itu Daud? Daud adalah seorang raja yang hidupnya sangat sederhana sekali. Yang hidupnya sangat sederhana. Tapi kalau kita membaca, kita lihat dari nats ini bahwa Daud itu adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, ya, yang takut akan Tuhan. Maka di dalam awal tema kita, ayat kita ini, Daud mengatakan kepada seluruh jemaat, pujilah Tuhan Allahmu. Nah, ini menandakan bahwa Daud itu memang benar-benar orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia menyuarakan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh bangsa Israel, bahwa pujilah Tuhan Allahmu. Nah, ini satu poin yang pertama yang perlu kita lihat dari kehidupan Daud selama dia memerintah bangsa Israel lebih kurang 30 tahun. Nah, anak-anak Permata, Daud adalah orang yang kaya. Daud orang yang takut akan Tuhan. Daud pilihan Tuhan. Tapi Tuhan mempunyai rencana terhadap Daud. Daud hanya bisa untuk merencanakan bait Allah. Walaupun dia setia kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Memang dalam hati Daud ada sesuatu hal yang baru. Mengatakan bahwa aku akan membangun. Ya, membangun bait Allah. Tapi Tuhan merencanakan yang lain. Kata Tuhan kepada Daud, kamu tidak bisa melanjutkan pembangunan bait Allah, entahpun rumah pertoton. Karena apa? Anak-anakku Permata semua. Karena apa? Karena Daud seorang prajurit. Tangannya sudah banyak berlumuran darah. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan terhadap Daud. Bukan berarti Daud tidak pantas untuk membangun bait Allah. Tapi mari kita perhatikan. Ada rencana Tuhan selanjutnya terhadap Daud. Untuk kesinambungan kerajaan Israel itu sendiri. Nah, Daud mempunyai seorang anak yang bernama Salomo. Oke, anak-anakku Permata semua. Salomo adalah raja. Salomo adalah sosok, katakanlah Permata ya, Permata. Sebelum dia diangkat bapaknya, menggantikan bapaknya, mengambil tongkat ekstafet kerajaan Israel, Salomo ini sama seperti kalian. Dia permata yang muda, usianya masih muda,
yang suka dengan hal-hal kemudahan yang ada di dunia ini, sama seperti kalian. Tapi ketika Tuhan Allah, ya, ketika Tuhan Allah mengatakan bahwa Salomolah yang akan menggantikan memimpin kerajaan Israel, yang akan membawa bangsa Israel ke depan. Apa kata Salomo? Raja Salomo ada pergumulan dalam dirinya, ya. Ada pergumulan dalam dirinya. Ketika Allah menentukan Raja Salomo akan menggantikan kedudukan bapaknya Raja Daud untuk memimpin bangsa Israel, dia bergumul. Bukan, wah, aku hebat. Wah, itulah tandanya aku anak raja. Bukan begitu yang ada dalam hati Salomo. Tapi dia bergumul. Kenapa? Dia menyadari, ya. Raja Salomo menyadari bahwa dia masih muda. Sementara bangsa Israel yang begitu banyak, yang terdiri dari berbagai-bagai umur, dari mulai anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan ke lansia, semua ada di dalam bangsa Israel. Anak-anakku permata sekalian, Salomo bergumul ketika dia menerima perintah dan ketika dia menerima ucapan dari bapaknya Raja Daud bahwa dialah yang akan menggantikan memimpin bangsa Israel. Dia bergumul. Tapi ketika Raja Salomo itu bergumul, dia tidak pergi. Dia tidak pergi keluar. Dia tidak pergi ke kafe. Ya. Dia tidak pergi ugal-ugalan. Dia tidak pergi menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Salomo menyadari, aku ini kan masih muda. Sementara yang akan kupimpin bangsa Israel begitu banyak, yang terdiri dari bermacam-macam umur. Kemudian dia berdoa. Berdoa dia kepada Tuhan. Apa yang dia minta kepada Tuhan? Tentunya anak-anakku permata semua sudah tahu apa permintaan Raja Salomo kepada Tuhan ketika dia sudah memegang kepemimpinan bangsa Israel. Dia minta hikmat, kebijaksanaan. Ya, nanti anak-anakku sekalian bisa melihat apa itu doa, permintaan Raja Salomo kepada Tuhan dalam 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Nah, dia minta kepintaran, dia minta kebijaksanaan. Ya. Hal yang positif. Tapi bukan hanya kepintaran, bukan hanya kebijaksanaan, kearifan yang diterima Salomo dari Tuhan, tapi lebih dari itu. Anak-anakku permata, ini menjadi satu perenungan manbandu khususnya anak-anak kami, terkhusus kamu, si Genduari Enda yang pada saat ini ya terlibat dalam pelayanan. Kita sudah melihat bagaimana cara Tuhan ya menempatkan Salomo untuk menggantikan bapaknya. Untuk meneruskan kepemimpinan bangsa Israel. Tuhan sudah merencanakan semua. Sudah merencanakan. Termasuk gereja kita GBKP. Sudah merencanakan. Kita sudah punya kurun waktu dalam kepengurusan. Khususnya dalam kepengurusan permata. Tema kita. Who is next? Who is next? Siapakah yang selanjutnya? Ya,
Siapakah yang selanjutnya? Mari anak-anakku permata, jawab dalam hati, aku. Sama seperti pengakuan Yesaya. Ketika dia disuruh Tuhan Allah, siapa yang akan kusuruh membawa berita ini kepada seluruh bangsa? Apa kata Yesaya? Aku, suruhlah aku. Sekali lagi anak permata. Who is next? Itu tema kita. Who is next? Kamu jawab, aku, suruhlah aku. Jadi anak-anakku permata semua. Regenerasi dalam kepemimpinan itu adalah suatu hal yang positif. Kalau bisa kita bandingkan, kalau bisa kita gambarkan, ini sama seperti menu makanan. Ya, menu makanan. Kalau kita pagi, siang, sore, kembali lagi pagi, siang, sore, menu kita itu aja. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana selera kita? Nah, tentunya kurang baik kan? Kurang baik. Nah, jadi ketika sudah hampir selesai masa kepengurusan permata, perlu diadakan regenerasi. Tuhan bukan tidak mampu untuk menyuruh Daud membangun bait suci. Mampu. Bahkan Daud sudah menyediakan banyak sekali emas permata, ya, yang mahal untuk membangun bait suci Allah. Bukan tidak mampu, mampu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Artinya, Tuhan mempunyai rencana lain, disuruh diangkat Salomo anaknya untuk meneruskan kepemimpinan bangsa Israel agar kelihatan disitulah Tuhan Allah berkuasa. Jadi dengan adanya regenerasi di dalam kepengurusan permata ini, kita bisa melihat, wah, Tuhan itu sangat luar biasa. Anak-anakku permata, kepengurusan kepermataan ini bukanlah suatu ajang kompetisi yang akan menonjolkan diri seseorang. Tapi dari kepengurusan, dari pertukaran kepengurusan permata ini, di situ kita melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Dia memakai semua anak-anaknya. Bukan berarti yang terdahulu itu tidak bagus, yang akan datang ini bagus. Bukan begitu maksudnya. Tapi yang terdahulu itu bagus, disempurnakan yang akan datang. Sehingga pelayanan itu betul-betul untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi generasi itu sangat penting di dalam kepengurusan permata. Sebab seperti yang kami bilang tadi di depan, itu bagaikan menu makanan. Kita perlu berubah-ubah menu makanan. Mungkin yang terdahulu ini sudah membuat sesuatu yang baik, yang spektakuler dalam kepemimpinannya. Kemudian yang akan datang ini juga sudah memikirkan hal-hal yang baik, yang bisa menyempurnakan kepemimpinan itu sehingga klop. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya untuk memperebutkan pimpinan, contoh ketua permata, tapi keseluruhan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama yang baik. Jadi ada beberapa permata berpikir bahwa aku mau jadi pengurus, tapi harus jadi ketua. Itu tidak baik. Artinya, apapun jabatan kita, pekerjaan kita, di dalam kepengurusan itu semua baik di mata Tuhan. Karena kita adalah satu, bergandengan tangan untuk membangun persekutuan di tengah-tengah anak-anak permata. Jadi tema ini sangat menantang ya, manbandu anak-anak kami permata, ini sangat menantang. Who is next? Siapa yang selanjutnya?
Jangan katakan biar orang lain. Tapi katakanlah aku yang selanjutnya yakin dan percaya. Kalau kita memang benar-benar mengakui bahwa pelayanan itu adalah satu kesempatan yang diberikan Tuhan, berarti Tuhan itu masih mempunyai kepercayaan kepada kita. Kita yakin dan percaya pelayanan kita itu sama seperti Raja Salomo. Diberikan Tuhan kebijaksanaan, ya, menjadi satu pelayanan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Raja Salomo juga muda sama seperti kamu, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami juga yakin kepengurusan ini juga pasti anak-anak Tuhan, permata-permata yang takut akan Tuhan, sama seperti Raja Salomo. Nah, jadi kami berharap kamu ini semua menjadi Salomo-Salomo yang akan membangun, merangkul semua anak-anak permata. Jadi tantangan ini, tema ini yang menantang kamu anak-anak permata, who is next? Kamu jawab, Baspusundo, aku Tuhan yang selanjutnya meneruskan kepengurusan untuk membangun kerajaan surga terkhusus di tengah-tengah anak permata. Nah, jadi tema ini sangat baik dan kami harapkan tema ini bisa memberikan suatu gambaran-gambaran baik yang terdahulu maupun yang akan datang itu bisa menjalin kerjasama yang baik dengan satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami bagaimana kami anak-anak permata ini yang akan melanjutkan kepemimpinan, kepengurusan permata di tengah-tengah gereja kami, gereja GBKP, seperti yang telah dilaksanakan oleh Daud kepada anaknya Salomo, sehingga menjadi suatu kerjasama yang baik hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin.